Hai Cinta, kembali lagi bersama aku Melin di Melin World. Kalian apa kabar? Semoga sehat selalu ya, selalu damai, dilimpahkan rezeki, dan selalu dalam ketaatan dan penuh rasa syukur. Aku minta maaf karena udah jarang banget upload ya, karena lagi ada urusan lain. Yang kedua, aku mau ngucapin selamat datang untuk teman-teman yang baru bergabung, dan juga terima kasih untuk subscribernya, baik yang aku undang ataupun yang memang nyempel ketarik sama energinya. Terima kasih banyak ya untuk dukungannya. Mudah-mudahan aku bisa makin rajin nge-upload. Seperti biasa, di sini sudah ada 3 file kartu ya. 3 file kartu yang berarti kita akan melakukan general reading, karena aku berupaya untuk memberikan afirmasi-afirmasi positif, energi healing. Aku harap ini bisa sampai kepada teman-teman dan juga ini bisa menjadi hal yang bermakna ya. Aku percaya bahwa nggak ada yang kebetulan, betul-betul kebetulan di dunia ini. Semuanya terjadi, ketarik karena memang sudah jodohnya dan memang dibutuhkan. Oleh karena itu, siapapun yang membuka video ini, aku percaya inilah yang dibutuhkan. Mudah-mudahan jodoh ya. Dan tanpa berlama-lama, mari kita ini ya mulai. Tema kita hari ini adalah energi baru yang menunggumu setelah kamu menutup pintu lama. Apa pintu lama itu? Anything. Apakah itu percintaan, luka lama, keuangan, atau sebuah babak baru, atau apapun bentuknya itu, apakah bisnismu, karirmu, segalanya. Aku percaya semua yang sudah berakhir itu berarti sudah masanya untuk memulai baru. Jadi untuk teman-teman yang mungkin berada dalam fase kehidupan yang sudah berusaha mengakhiri atau berpikir bahwa siklus dalam sebuah apapun yang dilakukan itu sudah berakhir, percintaannya, kehidupannya sendiri, hubungannya dengan orang tertentu, pekerjaannya, mungkin ini adalah bacaan yang tepat dan akan teraplikasikan ke kalian ketika kalian buka video ini. Oke ya, jadi ini sudah ada file pertama, kedua, dan ketiga. Fokuskan dengan energi kalian sendiri. Tanya energi baru yang apa yang menungguku setelah aku menutup pintu ini, pintu lama ini. Oke ya, tarik nafas. Terima kasih. Sekarang aku bakal pisahin dua kartu ya, dua file kartu ini. Dan inilah file pertama. Selamat datang teman-teman yang pilih file pertama. Jadi energi baru apa yang menunggu kamu setelah kamu menutup pintu lama? Pintu lama? Pintu lama ini cuma kita lihat. Wow. Tuh, kelihatan banget. Udah Pentacles. Wah, ini bagus banget sih. Buat aku ngerasainnya ini bagus banget. Bagus banget sih. Sorry. Nah, kita lihat orakelnya ya. Aku geser ke bawah dikit dah, biar kelihatan. Nah, ini I am the dreamer of my dream. Ya, bener sih. Right. Kita lihat ada beberapa ini kartu. Nanti aku bakal coba tarik kartu yang lain ya. Harmoni. Cowok.
kasih ke sini aja. Nanti aku taruh ya. Atau di sini masih banyak kosong kok. Ini aku taruh di sini dulu. Nah, untuk teman-teman yang pilih file pertama, aku coba lihat dulu ya. Karena di sini kalau ditanyain energi baru yang menunggu kamu, yang pastinya ini tuh ada keharmonisan dan beberapa hal kebahagiaan yang kamu dapatkan. Cuman masalahnya adalah sekarang ini kamu memang dalam keadaan gak baik-baik aja, maybe ya, bukan maybe, ini kelihatan kok. Khususnya dalam bidang dalam masalah keuangan. Aku nggak tahu apa yang terjadi kemarin. Yang pastinya di sini untuk teman-teman yang pilih file 1 ada yang namanya broken heart. Ya, broken heart ini memang lebih betulan ada yang memang benar-benar broken heart, dan ini berpengaruh sama kestabilan kehidupannya gitu ya. Yang gini, beberapa orang ya nggak bisa memisahkan antara kehidupan pribadi sama keuangan. Dalam artian gini, kalau kerjaannya berantakan, berpengaruh sama keuangan, cara dia cari uang. Begitupun kalau hubungannya berantakan, berpengaruh sama cara dia cari uang, mendapatkan uang atau apudan. Sorry. Nah, ini aku lihat ini energi maskulinnya itu tuh besar banget. Enggak sih, energi maskulin besar banget, dan juga energi femininnya juga gitu ya. Jadi beberapa orang di sini kebanyakan memang perempuan sih, tapi lebih ke maskulin. Ketika dia patah hati gitu kan, itu sekalian seret sama rezeki-rezekinya, dan dia menjadi atau bisa merasakan seperti orang yang paling tersakiti dan perlu dikasihani di dunia ini, orang yang paling piti lah gitu ya. Ada pengkhianatan itu mungkin aja yang nggak masuk logika gitu ya, dan yang tadinya kamu aman-aman aja sekarang udah kayak bukan nggak punya apa-apa, tapi emang dikasihani gitu. Nah, ini bisa aja vice versa ya, kamu yang ngerasa gitu, atau ada orang lain yang kamu rasa yang kamu mengasihani orang yang sepertinya emang lagi dalam keadaan gak baik-baik aja. Nah, ke depannya ada bukan potensi sih, keadaan ini tuh bakal berlalu dengan sangat cepat sebenarnya. Bukan cepat-cepat juga sih, cuman kayak apa ya, ada transformasi gitu ya. Nah, ini yang khususnya untuk yang pilih file ini tuh ada yang namanya transformasi. Sebenarnya energi kalian itu tuh satu aja gitu. Yang pastinya orang di sini energinya itu tuh bisa dari ke otak, ke hati, langsung ke perasaan gitu. Dan ini tuh kenceng banget. Jadi yang kemarin dikasihani lebih maintain sama perasaannya lagi. Ini bukan sejenis kayak orang sedang berada dalam fase transisi, bukan sih. Tapi ini lebih ke orang yang udah paham gitu ya. Ini orang yang udah dewasa sih di sini. Yang bukan tipe orang-orang yang tantrum lagi, enggak. Jadi dia udah paham bahwa efek dari pikiran dia bisa berpengaruh sama kehidupan keuangannya, dan juga keuangannya itu tuh bisa berpengaruh juga sama perasaannya sendiri. Nah, ini teman-teman yang pilih file ini adalah orang-orang yang udah awake sebenarnya ya, sehingga kamu nggak khawatir lagi dengan keadaan tersebut gitu. Nah, apa baiknya lagi selain dari kamu bakal nyaman sama perasaan ke depannya gitu ya, nyaman sama perasaan, terus bisa kayak lebih fokus gitu ya, galaunya tuh kurang gitu. Juga kamu bisa mendapetin apa yang kamu mau gitu. Jadi emang di sini tuh untuk teman-teman yang pilih file pertama ya,
kalian itu sebenarnya dianugerahi dengan kemampuan untuk mendapatkan apa yang kalian mau gitu. Hanya saja tuh memang keadaan saat ini agak nggak enakan gitu ya, nggak enak. Dimana rezeki seret mungkin, terus perasaannya, pikirannya kacau. Namun kalian juga percaya bahwa ini sifatnya tuh sementara gitu. Kedepannya gimana? Sarannya itu gimana gitu ya? Nggak apa-apa, karena nanti bakalan tercipta yang namanya relationship harmony gitu ya, keseimbangan gitu. Ini cuman sebuah siklus aja gitu. Nggak kelihatan kalian bakal sama orang yang sama atau enggak, baik sama orang yang sama ataupun dengan orang baru selanjutnya. Yang pastinya kalian bisa seimbang, itu enaknya. Nah, I'm the dreamer of my dream. Seperti aku bilang tadi, ini konfirmasi lagi bahwa kamu itu orang yang positif, yang bisa mewujudkan apa yang kamu inginkan gitu. Jadi ini khususnya sama yang namanya ini memang percintaan ya. Dari awal udah aku bilang, kalau kamu mau sama orang itu, kamu bakal bahagia. Kamu pikir kamu bakal bahagia dengan orang yang saat ini, ya kamu bakal bahagia. Kalau kamu bahagia, kamu bilang kamu lebih baik sama orang yang baru, ya udah, sama orang baru pun kamu bakal bahagia juga itu. Terus New Moon in Virgo, trust all will be well. Ini kayak apa ya, afirmasi positifnya tadi gitu. Ini cerminan bahwa kamu bukan lagi orang anak-anak yang tantrum, enggak. Jadi ini lebih ke apa ya, kalau patah hatinya itu patah hatinya orang dewasa lah. Ya udahlah, nggak ribut-ribut, nggak tantrum, nggak segala macam. Dan kamu percaya, kalaupun kamu nggak percaya, kamu berusaha untuk percaya saat ini bahwa everything will be okay, semuanya akan baik-baik aja. Seiring berjalanan waktu dan pola pikiran kita tuh bakal berubah. Ya bakal ada ini sih, apa namanya, bakal ada sebenarnya ini konfirmasi sih, ada cinta baru sih. Jadi sarannya lagi apa, hari ini kalau kamu pikir kamu bakal bahagia, ya udah ciptain kebahagiaan itu. Lakukan lakukan saat ini. Kalau kamu udah putus, kalau kamu mau cari baru, ya udah sekarang udah saatnya cari yang baru. Karena kebahagiaan itu tuh emang kamu kreasikan sendiri gitu. Jadi sebenarnya apa yang bakal apa namanya, yang hal energi baru sebenarnya adalah bahwa kenyamanan dan perasaan. Terus kamu bisa merealisasikan apapun yang kamu mau, dengan syarat apa, kamu harus percaya kalau semuanya baik-baik aja. Bakalan ada kok cinta yang bisa mensupport kamu, mensupport mimpi-mimpi kamu gimana pun caranya. Dan satu lagi ini adalah bukan insting sih, tapi sinyal kamu bertindak. Kalau kamu udah dapat, kamu udah paham, kamu udah ngerasa enakan, ya udah sekarang saatnya bertindak, dan kamu bakal dapatkan kebahagiaan kok yang baik ke beberapa waktu ke depan. Aku pikir cukup sekian ya, bacanya tuh jelas. Nah, coba aku buka deh oracle yang lain ya. Ini buat pesan terakhir. Coba aku lihat satu aja pesan terakhirnya apa. Nah, very good. Suara nurani sering tersambar, bahkan tersinggung meskipun lebih dekat dari apapun, seringkali dianggap sesuatu yang terlambat. Nah, percaya. Intinya ini lagi percaya dan dengarkan suara hatimu. Oke? Ini udah saatnya kamu buat ya bukan bilang move on sih, cuman kayak udah saatnya bertindak sih ya. Percayalah bahwa semuanya bakal baik-baik aja. Oke? Thank you so much for watching. Kalau kamu mau lebih lanjut, kamu bisa book personal reading. Kalau kamu punya ide atau ide bacaan atau apapun itu, kamu bisa tulis di kolom komentar atau ngejapri aku. Oke, see you. Bye-bye.
Nah, sekarang kita tarik ya untuk yang pilih file 2. Halo teman-teman file 2, selamat datang. Ini untuk teman-teman yang pilih file 2 ya. Kita lihat, fokuskan pertanyaannya dengan energi baru yang menungguku atau yang menunggumu ya, buat aku yang menunggu kamu setelah kamu menutup pintu lama. Oke, apa? Oh, ada the sun ya. Ada ini dan wah ini tuh bagus banget. Aku senang pilih topik ini yang kedua dan bagus banget. Aku seneng banget. I'm happy for this. Seneng banget aku. Kelihatan ya. Oke, sekarang fokus ya. Seneng banget aku lihat kartunya. Coba ke bawah sedikit dah. Nah, ini agak jauh dikit. Kartu dulu. Energi baru apa yang lagi nunggu kamu setelah kamu lepasin semuanya? Energi lama. Jadi yang pastinya sekarang tuh lagi masanya, kalau dilihat sekarang itu lagi kematangan apa ya, kamu udah bertransformasi pada kematangan pemikiran gitu ya. Ada sebuah situasi di mana pikiran kamu itu nggak bisa dikendalikan sama orang lain lagi. Ini contoh seperti dalam kamu mengambil keputusan atau kamu berpikir ini itu, jadi kamu nggak mudah direkayasa sama orang lain gitu. Dan yang kedua, ini bakal ada namanya penyatuan sih. Ini nggak dalam bentuknya sakral atau gimana ya, tapi ini ada, kamu bakal nemuin seseorang yang balance sama kamu, sehingga dia bisa dia bisa bertukar perasaan sih gitu ya. Bisa aja couple, dan ini lebih ke ini couple sih, couple. Tapi ini belum sampai pada tahap perayaan, bukan. Tapi ini kamu udah jumpain orangnya. Kalau kemarin kamu berpikir, ada nggak ya yang orang mau sama aku gitu, ada kok. Walaupun kamu merasa bahwa kamu orangnya logis banget gitu ya, udah mencapai ke mencapai pemikiran yang tajam gitu. Tapi ada kok orang yang bisa ngenyeimbangin kamu, yang kalau duduk sama duduk, kalau duduk tuh sama tingginya, kalau berdiri tuh sama tingginya, jadi nggak timpang. Itu ada kok. Karena pada dasarnya kamu itu sebenarnya adalah orang yang happy gitu ya, orang yang ceria, namun lebih ke kanak-kanakan juga, dan pekerja keras gitu ya. Ini kalau dibilang paket komplit enggak juga sih, karena kamu di sini orang yang kurang romantis. Jujur aku bilang, untuk teman-teman yang pilih file 2, kebanyakan kalian itu tuh kurang romantis dan masih bertanya ya, ada nggak ya yang mau sama aku? Ada kok yang bisa ngeimbangin kamu. Ya cuman itu tadi mungkin versinya nggak kayak flirting itu, nggak bisa kamu dapetin dari hubungan pekerjaan, dari hubungan akademisi atau bisnis juga ya, dan itu akan membuat kamu tuh lebih berlimpah. Mostly ini kayak kekayaan gitu ya, abundance gitu, keberlimpahannya itu tuh komplit sih gitu. Cuman kalau kamu masih merasa overthinking ya, karena aku lihat masalahnya teman-teman yang pilih file 2 di sini adalah orangnya terlalu logik banget, sehingga kalau orang terlalu logik itu gitu ya, sebenarnya semuanya sih sama.
kalau someone itu terlalu logik atau dia terlalu perasa, sesuatu yang terlalu itu tuh pasti nggak baik gitu. Di sini adalah bisa jadi logiknya itu tuh yang menjadi ancaman sama perasaannya sendiri, sehingga dia merasa ketakutan-ketakutan itu. Apakah ada yang masih mau sama aku gitu? Ternyata sebenarnya ada kok yang bisa nyeimbangin, dan itu energi yang datang tuh kayak apa ya? Selain kamu menemukan orang yang setara, yang kedua kamu juga lebih berlimpah gitu. Terus percaya sama apapun cinta saat ini. Nah, cinta saat ini tuh maksudnya bukan hanya orang yang ada sama kamu saat ini, apapun itu bentuknya, kayak apakah cinta orang tua terhadap anaknya, apakah kamu sama teman-temanmu, atau kamu dengan dirimu sendiri gitu ya. Percaya sama perasaan, sama kasih sayang, sama cinta yang udah kamu miliki saat ini. Karena aku lihat di sini orang-orangnya yang pastinya udah punya self love ya. Jadi percaya sama itu. Ketika kita percaya sama cinta yang udah ada sama kita, dia bakal narik teman-temannya yang lain. Dia bakal narik abundance yang lain. Percaya deh. Kalau kamu cinta sama dirimu sendiri, kamu bakal lebih mudah menarik cinta orang lain ke kamu gitu, dan gak salah alamat. Tapi kalau kamu maksain kamu mencintai orang, atau orang mencintai kamu, sementara kamu sendiri belum mencintai dirimu sendiri, seberapa besar pun cinta dari luar itu yang datang ke kamu gak bisa terima. Cawannya itu tuh beda. Nah, humble ya, ini udah jelas. Kalau kamu orangnya kayak karena di sini seperti aku bilang tadi, ini orangnya logik banget, sehingga kayak dibecandain sedikit aja tuh udah kepikiran gitu. Kadang-kadang hidup nggak perlu dibawa serumit itu, harus humble juga. Kayak ya udah, kalau tertawa ya udah, nggak usah dipikirin. Ya semuanya akan bergerak dengan baik kok. Sebenarnya semesta ini memeluk kamu gitu. Jadi kadang-kadang gunakan pikiranmu itu ke arah yang positif-positif gitu ya. The moment that the universe can truly get to work. Nah, itu dia tadi seperti aku bilang. Sebenarnya semesta ini memeluk kita, dan kamu hanya yakin sama universe, sama Tuhan, bahwa segalanya akan berjalan dengan baik. Ketika kamu percaya itu, maka maka semuanya akan berjalan gitu ya. Make a difference in someone's life today, big or small, because all of it makes a difference. Apa yang harus kamu lakukan hari ini gitu. Jadi biasanya kalau kemarin kamu orangnya overthinking banget, nggak bisa bercanda, cobalah bercanda sedikit gitu ya, walaupun agak garing sih. Yang kedua, kalau kamu sebenarnya orangnya yang egois banget, orangnya terlalu self love, coba deh untuk merhatiin sekelilingmu saat ini gitu ya. At least kayak apa ya, kayak menghibur teman kamu yang lagi nggak baik-baik aja, atau kasih kata yang kayak udah, nggak apa-apa, nanti juga baik-baik aja. Udah, itu sebenarnya kalau didengar sama orang yang nggak pernah nggak pernah care, itu tuh something gitu. Jadi apa yang harus kamu lakukan hari ini, actionnya, lakukanlah sesuatu yang sebelumnya itu tuh nggak pernah kamu lakukan, maksudnya yang berbeda ya dalam hidup seseorang. Kalau kamu nggak pernah bilang I love you ma gitu, coba lakuin deh apa yang terjadi. I do whatever it takes to get closer to consciousness. Nah, itu lakukan apa yang nggak cuman apa yang kamu pikirkan, tapi juga apa yang kamu rasakan gitu. Jadi kenapa? Karena sebenarnya kamu nggak terlalu perlu berpikir terlalu jauh kok. Karena sebenarnya apapun yang terjadi itu tuh sebenarnya udah masanya gitu, udah seharusnya gitu. Jadi yang kemarin-kemarin kalau kamu memiliki luka lama segala macam overthinking, ya udah, itu hanya ilusi aja. Hari ini, besok ya besok gitu. Dalam arti khusus aku mau bilang kalau
teman-teman yang pilih pile ini, kalau kalian terlalu overthinking, percayalah bahwa today is today gitu. Nikmati momen saat ini. Realita itu di saat ini kamu duduk, bukan kemarin dan juga besok. Karena yang kemarin dulu itu tuh cuman ilusi, kamu gak bisa kontrol itu. Dan yang akan datang juga demikian. Apa yang kamu lakukan hari ini memang bisa mengubah keadaan besok, tapi itu nggak bisa sepenuhnya. Jadi just enjoy this moment dan buatlah sedikit perbedaan kecil untuk kehidupan orang-orang di sekitar kamu. Oke, sekarang kita lihat ininya. Oh, ini 2 say. Aku cuma butuh 1. Coba kita lihat apa sarannya. Unity. Setelah segala perbedaan melalui konsekuensi, penyatuan terjadi tanpa memilih kepercayaan terjalin. Nah, itu tadi. Lakukan sesuatu perbedaan. Karena ketika kamu berbeda, kamu bakal nemuin yang seharusnya untuk kamu. Gitu. Seperti ini tadi, divine order. Apapun yang terjadi sebenarnya emang udah segitunya, udah kadarnya gitu, udah waktunya gitu, udah tempatnya gitu. Jadi kamu nggak usah overthinking, nggak usah maksain diri buat cari gebetan di aplikasi hijau atau minta teman-teman kamu buat ngejodohin kamu. Karena udah masanya emang entah nanti kamu ditawarin atau apa gitu. Jadi yang harus kamu lakukan adalah lakukan sesuatu yang berbeda untuk hidup orang-orang di sekitarmu saat ini gitu. Semisal hal kecil apapun. Kalau kamu nggak pernah nyapa orang, coba sapa. Kalau kamu selalu terburu-buru, coba agak tenang dikit. Oke? Aku rasa pesannya jelas. Untuk teman-teman yang pilih PL2, thank you for watching and see you for the next reading. Kalau kalian mau tahu lebih lanjut, kalian bisa book personal reading. Kalau kalian punya ide saran bacaan, kalian bisa komen di bawah dan nge-tag aku. Oke, bye-bye. Nah, untuk teman-teman yang pilih file 3, selamat datang. Kalian apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Kita mulai bacaannya, jadi fokuskan energi kalian pada pertanyaan, energi baru yang menungguku setelah aku menutup pintu lama. Apa sih energi baru? Oke. Wah. Kita lihat ya. Nah, ada beberapa orang yang pilih file ini tuh berhubungan sama yang namanya hukum atau sesuatu yang berhubungan dengan kayak apa ya, pembuktian lah ya. Ada yang dibuktikan gitu. Ini bukan masalah bersalah atau tidak, tapi ada semacam kayak ya namanya juga kehidupan lah ya. Misalkan hari ini kita berbicara bahwa bukan aku yang ngelakuinnya, tapi orang-orang pada nuduh kamu. Jadi kamu berupaya menunggu keajaiban itu datang dan benar gitu. Udah saatnya konfirmasi dari semesta itu, maka kamu terbukti tidak bersalah gitu. Atau hal-hal yang lain, aku nggak cheating gitu ya. Aku nggak cheating. Jadi itu karena ada beberapa hal itu ya. Jadi sehingga ya demikianlah, kamu menunggu kapan waktu itu datang dan ya waktu itu datang kok gitu. Jadi kalau ditanya keadaannya saat ini ya masih memikirkan rencana ke depan ya, masih berdiri duduk, belum ngelakuin apapun, cuman fokus kayak ya ini lebih banyak menunggu sih. Karena ya seperti aku bilang tadi, beberapa orang itu berhubungan sama yang namanya keadilan gitu. Dan otomatis sebenarnya apa yang energi akan datang, kamu punya banyak pilihan gitu. Dan pilihan apapun yang kamu ambil, the judgment, penghakiman itu tuh ada. Jadi kayak kebenaran itu tuh akan terungkap gitu. Jadi kalian nggak usah takut gitu ya. Kalian nggak usah takut. Kalau nggak usah takut, duduk aja. Kalau kalian saat ini masih belum ngelakuin apapun, pikirkan apa pilihan-pilihan yang bisa kalian ambil gitu. Ya yang namanya pilihan itu tuh nggak selamanya baik ya.
ada pilihan itu tuh yang menjerumuskan juga, ada yang bagus, kita nggak tahu ke depannya. Cuman kamu memang harus memilih gitu, dihadapkan dengan banyak pilihan gitu, dan mungkin kamu harus memilih. Tapi apapun ceritanya, kebenaran itu akan terungkap gitu ya. Ya, kebenaran itu akan terungkap, dan apapun yang sedang kamu rasakan bakalan ada masa hari pembalasannya gitu. Jadi jangan ragu, apa yang akan menunggu kamu, ya udah, kamu ada pembuktian sesuatu tuh yang terungkap nantinya. Yang kedua, kamu bisa memilih, atau kamu memilih dan kebenaran terungkap gitu ya, atau kamu memilih dan kamu mendapatkan konsekuensinya juga ada gitu. Tapi apapun ceritanya, coba kita lihat, kamu harus percaya sama keajaiban gitu. Kamu percaya sama keajaiban dan teruslah untuk melakukan apapun yang sedang kamu lakukan saat ini gitu ya, ataupun apa yang sedang kamu pikirkan saat ini, teruslah mendalam. Dan selanjutnya, kamu tidak disarankan untuk meminta bantuan. Kamu tidak disarankan untuk meminta bantuan saat ini, apapun yang sedang kamu lakukan, karena kamu hanya disuruh untuk duduk ngelihat. I don't know what happened with this file, orang-orang di file ini, tapi emang tidak disarankan untuk meminta bantuan. Yang ada hanyalah kamu dihadapkan dengan banyak pilihan, ada yang harus kamu pilih, ataupun nggak mau kamu pilih juga nggak apa-apa. By giving a name, bring it to light and let it be seen, heard, and revealed. It's a revival season. Replace shame with your soul trust. Jadi kalau kamu merasa dipermalukan saat ini, nggak apa-apa, karena ini adalah musim pergantian. Aku nggak tahu siklusnya ini nih untuk teman-teman yang pilih file 3, aku nggak tahu gimana. Percayalah bahwa kalau masalah itu tuh gini, kalau masalahnya besar dan gelap, kamu harus perkecil dan bawa ke tempat yang lebih terang gitu. Intinya apa? Intinya di sini kamu harus tenang gitu. Percaya sama apa yang kamu rasakan agar kamu bisa memilih. Jadi kayak apa ya, ini tuh momen yang sangat berisiko gitu. Aku tahu ini momen yang sangat berisiko saat ini, tapi kamu jangan khawatir, karena sebenarnya kamu juga diberikan gift untuk memilih gitu ya, untuk menentukan jalan yang baik gitu. Jadi terimalah apapun yang sedang, terimalah terimalah kekuatan itu gitu. Aku nggak tahu apa yang sedang dialami sama orang-orang yang pilih file 3 ini, tapi yang pasti kedepannya itu energi yang datang tuh, kamu bakal ini banyak pilihan, dan juga kamu bakal melihat bukan konsekuensi, ini melihat keajaiban dan juga hari pembalasan. Jadi kalau kamu dipermalukan saat ini, kalau kamu merasa dikucilkan, pokoknya merasa takut, jangan minta bantuan. Sarannya tidak boleh minta bantuan. Hanya kamu disarankan untuk lebih memahami apa yang sedang terjadi, dan lakukan perkecil apa yang besar, terangi apa yang gelap. Nah, dan percaya sama penglihatanmu ataupun intuisimu, karena sebenarnya ini tuh momen untuk kamu dikasih kayak gift gitu. Jadi percaya sama intuisi aja ya. Aku nggak tahu harus ngomong apa lagi, tapi yang aku rasain ini. Karena posisinya sekarang kamu kan memang lagi duduk, lagi ngelihat, lagi ngerencanain gitu. Akashic, ada memori bawah sadar yang tertimbun sejak revolusi lalu, mental kemudian mampu membuka kuncinya, perlu pembenahan jika terulang. Nah, ini dia. Ada hal-hal yang sebenarnya udah ada di masa lalu, dan kamu perlu nge-recall itu. Dan untuk seperti yang kamu tahu Akashic,
itu nggak semua orang bisa ngakses. Cuman itu perlu kayak apa ya, kayak bukan perlu sih, kamu terima aja apa yang akan dikasih nanti, percaya aja. Dan kalau kamu dalam keadaan sulit saat ini, kamu perlu, seperti aku bicarakan tadi, nggak usah minta bantuan, pahami aja sama diri kamu sendiri lebih dalam lagi, gitu ya. Dan percaya sama yang namanya keajaiban, karena semuanya akan kelihatan kok dengan jelas. Oke? Aku rasa cukup sekian untuk bacaan file nomor 3. Kalau kalian mau lebih lanjut bisa book di aku. Kalau kalian punya ide bacaan yang lain bisa komen di kolom komentar. Oke, see you for the next reading. Bye bye file 3.